Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 28 Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 19 November 2025. Kita kembali duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Tan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membaca kitab Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilat Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam bab yang ke-9, yaitu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Dan kita pada kesempatan kali ini membaca poin renungan-renungan penting seputar hijrah pertama ke Habasyah. Nah, kita baca, penulis hafizahullah ta'ala berkata, renungan-renungan penting seputar hijrah pertama ke Habasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 14 orang untuk berhijrah menuju Habasyah untuk pertama kalinya, yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Ada 2 renungan penting terkait fakta ini, yaitu pertama, tahukah Anda bahwa di antara mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
dan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan yang sangat baik ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah dan meninggalkan kampung halaman serta orang-orang yang mereka cintai. Beliau juga mengikut sertakan putri tercintanya Ruqayyah radhiyallahu anha dalam rombongan tersebut. Dari sini kita tahu bahwa Rasulullah SAW juga merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat lainnya, berupa perihnya perpisahan dengan orang-orang yang terkasih. Ada satu ajaran dari Rasul SAW kepada setiap pemimpin, jika kita ingin menguasai hati para pengikut, maka hendaknya kita hidup bersama mereka, pergauli mereka, senang bersama mereka, ikut merasakan kesedihan mereka, ikut makan dan minum bersama mereka, serta ikut bersama dalam safar dan peperangan bersama mereka. Ini teladan yang kita patut contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika menjadi seorang pemimpin, hendaknya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pemimpin oleh yang dipimpinnya. Tapi di sini Rasulullah penulis tidak menyebutkan dalil. Ya, beliau tidak menyebutkan dalil. Nama selanjutnya yang berhijrah adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berangkat bersama sang istri Asma binti Uwais. Ja'far bin Abi Thalib adalah termasuk daripada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sepupu anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat-sahabat lainnya yang berhijrah, kebanyakan dari bangsawan Mekah seperti Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhrah, Az-Zubair bin Al-Awwam dari Bani Asad, Abu Salamah bin Abul Asad dari Bani Makhzum, Abu Hudzaifah bin Utbah dari Bani Abdul Syams, dan Mus'ab bin Umair dari Bani Abdiddar. Ya, itulah orang-orang yang berhijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Kedua, kaum muslimin mengambil seluruh sebab yang bisa menjamin keberhasilan hijrah. Mereka tidak hanya sembarang berangkat dengan berdalih bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan mereka merencanakan keberangkatan mereka dengan matang. Demi menjaga keselamatan mereka, di antara usaha mereka adalah pertama, mereka keluar dengan sembunyi-sembunyi tanpa memberitahu siapapun perihal hijrah yang akan mereka jalani. Kedua, mereka tidak berangkat secara berbarengan demi menghindari kecurigaan kaum kafir Mekah. Ketiga, untuk menengahi perselisihan yang mungkin terjadi antara mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat Utsman bin Maz'un sebagai pemimpin mereka radhiyallahu an. Keempat, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memilih seorang lelaki dari setiap kabilah besar untuk berhijrah. Tujuannya agar kaum Mekah nantinya tidak berkumpul menyerang satu kabilah saja. Menyerang satu kabilah saja. Ini kira-kira bisa dipahami ya. Selain itu, kaum muhajirin yang berasal dari kabilah besar yang berbeda-beda akan memberikan pengaruh terhadap Raja Habasyah. Seakan-akan para muhajirin ini adalah utusan resmi dari Mekah, dan bahwa apa yang mereka sampaikan bukanlah semata gerakan dari beberapa kabilah saja. Lihatlah bagaimana bijaknya keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka sudah berangkat menuju pantai secara terpencar dan sembunyi-sembunyi. Namun akhirnya gerakan ini juga diketahui oleh kaum kafir Mekah. Ketika itu sangat mungkin bagi kaum musyrikin untuk menggagalkan upaya kaum muslimin untuk hijrah. Akan tetapi kaum muslimin memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menyelamatkan mereka dari kejaran kaum musyrikin. Saat itu mereka mendapati dua perahu di pantai yang hendak menuju Habasyah. Kaum muslimin menaiki salah satunya dan berlayar dengan meminta pertolongan dari Allah
Azza wa Jal di tengah lautan. Akhirnya kaum musyrikin tidak mampu untuk menyusul kaum muslimin. Oleh karenanya hendaknya kita sebagai umat Islam senantiasa menyadari kekuatan penuh Allah Azza wa Jal. Kita harus selalu sadar bahwasanya bagaimanapun usaha yang kita kerahkan, ia tidak akanlah bermanfaat tanpa pertolongan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui bahwa semua takdir berada di tangan Allah, yang mana Allah Azza wa Jalla lah yang menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dengan izin Allah, akhirnya kaum muslimin sampai ke Habasyah dengan aman serta disambut oleh Raja Najasyi dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diprediksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada pesan penting yang disampaikan oleh Ustadz di sini, yaitu bahwa sebagai umat Islam senantiasa menyadari kekuatan Allah dan harus bersandar kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari tauhid. Inilah hakikat dari tauhid. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal itu setengah dari agama. Tawakal nisfuddin. Wal inabah an-nisfu tsani, dan kembali beribadah kepada Allah adalah bagian yang kedua. Jadi apapun usaha seseorang, semestinya dia bersandar atas hasil usaha tersebut hanya kepada Allah. Usaha hanya sebatas usaha. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak terjadi hasil dari usaha tersebut, maka tidak akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu perkara, maka Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Apabila tidak ada kun, maka tidak ada fayakun. Ini harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita saat kita punya himmah, usaha-usaha. Atau bukan himmah, tetapi punya cita-cita, muna, keinginan, maka ingat baik-baik, semua sarana hanya sebatas sarana. Yang menjadikan sarana tersebut adalah terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti tauhid. Inilah inti tauhid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, hubbullah aslut tauhid. Cinta kepada Allah adalah pokok dasar tauhid. Nah, apabila seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbukallah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukup bagimu penolongnya adalah Allah, dan juga bagi orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid senantiasa yang ada dalam benaknya adalah bersandar qalbu hanya kepada Allah. Saya sering menyatakan, sebagian ustadz-ustadz kita kalau ngajar tentang tauhid, dicontohkan tidak berdoa kepada orang mati, tidak memakai jimat, tidak percaya kepada tukang ramal, tukang dukun, tukang sihir, pawang hujan. Iya, itu baik. Akan tetapi kadang tidak dijelaskan tentang bersandar qalbu kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika seseorang memahami benar-benar tauhid, maka
dia hanya bersandar qalbunya hanya kepada Allah. Dan ini lebih agung pembicaraannya tentang tauhid dibandingkan hanya sekedar tidak berdoa kepada selain Allah, kemudian tidak memakai jimat, tidak percaya kepada tukang ramal, tukang sihir, tukang dukun. Senantiasa selalu sandarkan qalbu kepada. Bahkan kadang-kadang yang sudah bertauhid pun, atau yang sudah mengaku dia sudah lama ngaji tauhid, dia senantiasa bersandar kepada sarana, tidak bersandar kepada Allah SWT. Contoh yang paling mudah, misalkan ini air di hadapan saya. Kalau seandainya ada orang yang ingin menghilangkan hausnya, maka dia minum. Sarananya adalah minum air. Tapi air ini tidak akan menjadi penyebab menghilangkan haus apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan hausnya. Maka sama dengan berobat. Makanya orang kadang-kadang saya contohkan, orang sakit kemudian dia duduk di antrian menunggu panggilan dokter. Terasa dirinya sudah sembuh. Kenapa? Di sana ada penyandaran qalbu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum diperiksa oleh dokternya. Maka bersandarlah qalbu kepada Allah, dan at-tawakkul nisfuddin. Sedangkan bertawakal itu adalah setengah dari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta pertolongan inilah tawakal. Kenapa disebutkan minta pertolongan? Padahal minta pertolongan termasuk dari bagian ibadah. Karena ini namanya dzikrul khas ba'dal 'am. Penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Dan itu menunjukkan kepada at-tamyiz wal takhassus, istimewaan dan pengkhususan ibadah, isti'anah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustadz menyinggung di sini bahwa kita tidak bisa bersandar kepada Allah kecuali dengan meyakini Allah itu Maha Kuasa. Makanya beliau sebutkan di sini kita harus mengetahui bahwa semua takdir berada di tangan Allah. Dan kalau berbicara takdir, maka tahapannya sebagaimana sudah kita kenal. Meyakini Allah Maha mengetahui segala sesuatu azalan wa abadan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru. Wal awwalu wal akhir. Awal artinya ilmunya yang azali, tidak ada awalannya. Allah la yasbiquhu jahal. Allah tidak didahului dengan kebodohan. Setelah bodoh baru berilmu, tidak. Allah berilmu. Al-akhiru yang artinya ilmu pengetahuannya tanpa batas. Ini disebut oleh para ulama sebagai pengetahuan yang zamani. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dari awalnya sampai akhirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui segala sesuatu secara tempatnya. Al-zahir wal batin. Al-zahir yang paling atas, makhluk yang paling atas, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di atas arsy tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang ada di atas. Wal batin, apa yang ada di bawah. Ilmu pengetahuan Allah tanpa batas. Kemudian setelah kita meyakini Allah mengilmuinya, maka Allah menetapkan dengan ilmu tersebut ketetapan-ketetapan makhluk. Nah, kalau sudah orang memahami ini, dia akan bersandar dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah meyakini bahwa apa yang terjadi semuanya atas kehendak Allah, dan apa yang terjadi semuanya atas ciptaan Allah. Pada saat itu dia akan sangat bersandar qalbunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang bersandar qalbu hanya kepada Allah, dia yang akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan. Adapun yang bersandar qalbunya kepada makhluk, dia tidak mendapatkan kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Ibn Adam tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Terutama antum-antum yang mengurus pesantren, jangan jadi lilin. Saya sering mengatakan ini. Di rumah perbanyak ibadah. Kita masing-masing mempunyai kewajiban di rumah kita. Jangan jadi lilin. Anak-anak antum jangan jadi lilin. Kita ngurus anak-anak orang di sini. Tapi anak-anak kita beri mainan, beri tontonan yang bermacam-macam. Jangan jadikan lilin. Berprestasilah di rumah masing-masing. Salat malamnya, baca Qur'annya, dengan segala macam kesibukan kita. Harus kita berprestasi di rumah masing-masing. Dan itu bersandar qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala caranya. Nah, kemudian penulis membawakan beberapa faedah dari kisah berhijrahnya para sahabat ini. Dan ini faedah diambilkan dalam kitab Fiqhus Sirah. Saya juga ngajar ini kitab di Jakarta. Dan ini kitab luar biasa juga, fikih sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan jujur ini nasihat untuk para ikhwah, para ustadz yang hadir. Salah satu materi atau madah yang kurang saya pelajari dari mulai ayyamut talab dan sampai sekarang kita masih menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan pelajaran ini menjadikan pelajaran bagi antum-antum yang masih muda, yaitu kurangnya saya mempelajari sejarah sehingga sekarang harus membayar itu semua. Maka jangan sampai terjadi pada kawan-kawan. Sejarah itu adalah tanda bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bacalah sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam versinya. Ada yang versi pendek, ada yang versi menengah, ada yang versi tinggi, ada yang versi fikih, ada yang versi faedah seperti fikih sirah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. Ada yang versi benar-benar murni sejarah berdasarkan riwayat-riwayat hadis, As-Sirah An-Nabawiyah fi masadiriha al-asliyah, As-Sirah An-Nabawiyah as-sahihah. Ini jangan sampai lewat waktu begitu saja, ya. Kemudian kita tidak menghasilkan setiap tahunnya ada kitab yang kita selesaikan. Nah, faedah-faedah pertama, para sahabat radhiyallahu anhum selalu mendapatkan gangguan dari kaum Quraisy sehingga mereka tidak bisa beribadah dengan tenang. Terdapat dua pilihan di hadapan mereka, yaitu meninggalkan keluarga, harta, dan tempat tinggal demi menjaga akidah mereka, atau meninggalkan akidah demi keluarga, harta, dan tempat tinggal. Akhirnya mereka semua memilih untuk meninggalkan keluarga, harta, dan tempat tinggal demi menjaga agama mereka. Inilah akidah para sahabat yang sangat mengagumkan. Ini manhaj sahabat. Ini namanya manhaj salaf. Meninggalkan harta, keluarga, tahta untuk menyelamatkan akidah. Dan ini mencontoh apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi keluar dari daerah mereka demi menyelamatkan akidah mereka. Ya, salah satu di dalam surah Al-Kahfi ada 4 kisah. Kisah yang pertama Ashabul Kahfi, kisah yang kedua tentang 2 orang petani, yang satu muslim, yang satu kafir. Kisah yang ketiga tentang Nabi Musa dengan Nabi Khadir.
kisah yang keempat tentang Raja Dzulqarnain. Dan dua-duanya berkaitan dengan empat-empatnya berkaitan dengan tauhid. Ashabul Kahfi rela meninggalkan keluarga, harta dan tahta untuk menyelamatkan akidah mereka. Begitulah juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka berpencar keluar dari kota Madinah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka mengetahui. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyaf'al, fa inni syafi'un liman mata biha." Barang siapa yang sanggup untuk meninggal di kota Madinah, maka lakukanlah. Sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi siapa yang meninggal di dalamnya. Tetapi mereka lebih memilih untuk berjuang demi Islam, meninggalkan harta, keluarga, tahta, agar bisa menyelamatkan akidah mereka dan menyebarkan akidah tersebut. Kedua, hijrahnya para sahabat ke Habasyah memberikan pelajaran penting bagi kita dalam menyikapi lingkungan non-muslim atau majelis yang diisi dengan kemaksiatan. Pelajaran tersebut adalah jika kita tidak mampu mengingkari kemaksiatan terjadi, maka kita harus keluar darinya serta meninggalkannya. Ini juga manhaj. Seperti hadis Rasul riwayat Tirmidzi, "Ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahranayil musyrikin." Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah orang-orang musyrik supaya tidak terkontaminasi, supaya tidak terkena kotoran-kotoran, terutama kotoran akidah. Nah, makanya kalau ada orang yang baru taubat, baru hijrah, baru ingin meniti jalan istiqamah, salah satu hal yang dia harus lakukan adalah berhijrah. Contoh misalkan yang membunuh orang 99 orang di dalam hadis, maka orang tersebut akhirnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dirinya karena sudah membunuh 99. Akhirnya ahli ibadah yang ke-100 yang memberikan nasihat tadi dibunuh sama dia, pas 100. Lalu ketemu dengan orang ahli ilmu, maka Allah akan mengampuni dosamu asalkan engkau berpindah dari tempat yang engkau sekarang lakukan maksiat kepadanya. Karena gini para ikhwah, maksiat itu ada kesialannya. Maksiat, makanya para ulama mengatakan al-ma'siyah laha syu'um. Maksiat itu ada kesialannya. Maksiat itu ada kesialannya. Salah satunya adalah harus berhijrah. Ketiga, hijrahnya para sahabat ke Habasyah menjadi dalil bolehnya meminta pertolongan kepada non-muslim jika memang dibutuhkan. Nah, ini agar seseorang bisa menyelamatkan dirinya, maka dia bisa meminta pertolongan dengan orang-orang selain Islam. Tapi dengan syarat, bukan untuk memerangi kezaliman orang-orang, memerangi dengan kezaliman orang-orang muslim. Yang diperangi adalah orang-orang musyrik, kafir, atau orang-orang muslim yang berbuat zalim terhadap diri mereka. Seperti kejadian perang Kuwait waktu itu. Maka Fadilat Syekh bin Baz rahimahullah meminta bantuan kepada negara Amerika kalau tidak salah untuk mempertahankan daerah GCC Timur Tengah agar tidak dicaplok oleh orang-orang dari negeri Irak pada saat itu. Dan itu menimbulkan gejolak di antara kaum muslimin. Biasa sesuatu yang baru yang tidak diketahui dengan rasikh, dengan dalam oleh sebagian orang akan menimbulkan reaksi. Dan itu adalah bagian dari ijtihad. Ya, ijtihad. Wallahu a'lam. Keempat, belas kasih dan rahmat Rasul SAW terhadap para sahabatnya.
Lihatlah bagaimana sakitnya hati beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melihat para sahabatnya ditimpa ujian yang begitu berat karena keislaman mereka. Sementara beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menolong mereka. Inilah motivasi utama yang membuat beliau akhirnya memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri aman yang dipimpin oleh seorang raja yang adil. Dan benar saja sesampainya mereka di sana mereka pun hidup tenang bersama keluarga mereka, bahkan juga mampu mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla dengan penuh kedamaian. Kelima, sebab dan usaha itu harus ditempuh. Ini konsep hidup. Harus ada sebab, harus ada usaha. Kita tidak agama khayalan. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang berjuang di jalan kami. Ada perjuangan. Waman syaa minkum an yataqaddam waman syaa minkum an yata'akhkhar. Siapa yang hendak ingin maju, siapa yang hendak ingin berakhir. Waman syaa minkum falyu'min waman syaa minkum falyakfur. Siapa yang hendak beriman, siapa yang hendak kufur. Ada usaha di situ. Ada usaha. Menjalani sebab merupakan sunnatullah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan di kehidupan dunia ini, yakni bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan akibat selalu terikat dengan sebab, tentunya setelah kehendaknya. Jadi urutannya itu begini, ketetapan Allah, kemudian di bawahnya sebab akibat. Artinya orang mengerjakan sebab akan berakibat, tetapi semuanya akan bersandar kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang orang mengerjakan sebab sedikit menghasilkan akibat yang banyak karena sudah menjadi ketetapan Allah. Sebaliknya, ada orang yang mengerjakan sebab banyak tetapi hasilnya sedikit. Semuanya atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan ini bisa kita saksikan dengan sangat jelas. Sebagai contoh, Allah Azza wa Jalla menjadikan gunung sebagai pasak bumi. Allah Azza wa Jalla menumbuhkan tumbuhan dengan air dan seterusnya. Kalau saja Allah berkehendak, tentulah Allah mampu untuk menjadikan segala sesuatu tidak terikat dengan sebab. Namun demikianlah keputusan Allah Azza wa Jalla berdasarkan hikmahnya. Apa yang dimaksud dengan gunung sebagai pasak bumi? Maksudnya kalau tanpa gunung juga bumi tidak akan bergerak. Bumi tidak akan hancur kalau Allah menghendaki. Tetapi wal jibala arsaha. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan gunung-gunung kami tancapkan sebagai pasak bumi. Kalau Allah kehendaki dengan kuasanya, tidak perlu gunung sebagai pasak bumi. Pasak bumi benar-benar sebagai pasak bumi. Ada pernah saya baca penelitian, gunung itu yang terlihat dari manusia di atas datarannya sekitar 30%, sedangkan 70%-nya adalah pasak buminya. Begitu juga tumbuhan. Kalau Allah ingin tumbuhan tumbuh, kun fayakun. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui proses menaikkan air uap menjadi awan hitam, turunkan hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Itu semua menunjukkan adanya sebab akibat. Dalam banyak hadis pun Rasulullah SAW juga banyak mengajarkan tentang keharusan mengambil sebab, lalu dilanjutkan dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika seseorang mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku dan bertawakal kepada Allah, atau melepaskannya begitu saja dan bertawakal kepada Allah? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, i'qilha wa tawakkal. Nah, i'qilha wa tawakkal. Ini salah satu konsep hidup, i'qilha wa tawakkal. Kerjakan usaha, sandarkan pada Allah. Bisa saja kita letakkan unta tersebut tanpa diikat. Nah, kalau Allah ingin akhirnya dia kembali, dia kembali. Kalau Allah ingin dia tidak keluar dari pesantren, dia tidak keluar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dia keluar, dia akan keluar. Maka tetapi itu kan kita tidak mengetahui apakah Allah menetapkan unta tersebut atau tidak. Maka
kita kerjakan usaha dulu, kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini harus diingat Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang tawakal, beliau mengatakan ma'a fi'lil asbab al-mubahah. Tawakal dikerjakan dengan atau disertai dengan mengerjakan sebab yang mubah. Tidak boleh bertawakal dengan sesuatu yang tidak boleh mengerjakan sebab dengan sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Seperti berobat dengan yang haram. Tadawaw ibadallah wa la tadadawaw biharam. Berobatlah wahai hamba Allah, janganlah kalian berobat dengan yang haram. Kemudian ada penjelasan Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan begini. Wa haqiqatut tawakkul la yunafi fi'l al-asbab. Hakikat tawakal tidak menafikan mengerjakan sebab. Walakin la yajuzur rukunu ilaiha. Tetapi tidak boleh rukun. Rukun itu condong kepada sebab tersebut. Ya, tidak boleh condong. Condongnya kepada musabbibul asbab, yaitu zat yang menjadikan sebab sebagai sebab. Zat yang menjadikan sebab sebagai sebab. Bahkan ada penjelasan menarik dari Fadhil Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah. Beliau mengatakan kalau tawakal seseorang itu kuat, maka ketika dia berhadapan dengan singa, dia takutnya kepada Allah, bukan kepada singa. Bagaimana cara berfikirnya? Takutnya kepada Allah yang menjadikan singa tersebut bisa menerkam kita. Subhanallah. Itulah pengamalan tauhid sebenarnya. Sebagian orang hanya mengamalkan tauhid itu, yang penting saya tidak berdoa kepada orang mati, tidak memakai jimat, tapi giliran dalam usaha sering curhat kepada makhluk, terutama di media sosial. Ada masalah curhat kepada makhluk, ada apa curhat kepada makhluk. Maka orang yang bertauhid, dia bersandar kepada Allah qalbunya, karena dia mengetahui Allah Maha Kuasa. Adapun sarana-sarana hanya sebatas sarana. Allah jadikan sarana itu manjur. Allah tidak jadikan sarana itu enggak manjur. Berapa banyak orang yang diluaskan rezekinya, punya tahta, punya segalanya, tetapi untuk menggapai satu yang sangat mudah dia tidak bisa, karena Allah halangi dia. Nah, bahkan Al-Quran pun membicarakan dan menegaskan poin ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bekerjalah kalian. Jadi usaha dulu. Baru setelah itu Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Taubah ayat 105. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladzi ja'alakumul arda lulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Ayat ini yang menjadi ukuran adalah dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, tetapi harus usaha. Usahanya berjalanlah, kemudian makanlah dari rezekinya. Jadi berjalan, kemudian makan. Seandainya ini ada minuman, lalu saya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan dalam qalbu saya, kalau minuman ini takdir saya, dia akan masuk ke dalam tenggorokan saya. Kira-kira orang akan mengatakan saya sebagai apa? Orang gila. Orang gila. Ya. Makanya para ulama mengatakan fi'lul asbab biduni tawakkul takabburun. Fi'lul asbab biduni tawakkul takabbur. Dan ad-du'a biduni fi'lil asbab jahlun. Doa tanpa mengerjakan sebab adalah sebuah kebodohan.
Dia hanya berdoa saja tanpa mengerjakan sebab. Saya ingin punya anak, tapi nggak nikah-nikah. Ustaz Abrol nggak nikah-nikah. Akhirnya nggak dapat anak. Nah ini kebodohan. Maka harus yamshu fi manakibiha, jalanlah dia, jalan. Burung saja terbang dia akan dapat dengan segala macam keterbatasannya. Apalagi manusia. Manusia mempunyai fasilitas yang sangat banyak. Keenam, cepatnya respon para sahabat terhadap perintah Allah dan Rasulullah SAW. Ini luar biasa para ikhwah. Ini tanamkan dalam kalbu kita. Ya, saya tadi dengar kajian Syekh Abdul Razak menarik. Kata beliau, Yahya ibn Ma'in rahimahullah, seorang ahli hadis terkenal. Ketika beliau masuk rumah malam-malam, pasti beliau senantiasa baca ayat kursi. Baca ayat kursi untuk dirinya, baca ayat kursi untuk anak-anaknya, baca ayat kursi. Sampai pada suatu malam beliau baca ayat kursi, kemudian ada suara yang tanpa wujud. Itu suara jin. Kemudian jin ini mengatakan, seakan-akan tidak ada orang yang bisa baca Quran, baca ayat kursi ini selain engkau di rumah ini. Maksudnya engkau banyak sekali baca ayat ini. Padahal itu mudah dibaca. Kemudian kata Yahya bin Ma'in, apakah bacaan tersebut menyakitkanmu? Kalau bacaan tersebut menyakitkanmu, saya akan tambah bacaannya. Dia tahu bahwa itu jin. Nah maksud saya para ikhwah, para sahabat dari mulai dahulu, kemudian para salafus saleh, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan turun kepada para ulama, salah satu yang mereka sangat terkenal di dalam kehidupan mereka, respon cepat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Tadi jujur saya nasihatin para ustadz ketemu saya nggak tahu kalau di samping ada ustadz gitu, karena lagi mikirin sesuatu. Dan saya kok ada suara-suara gitu, melihat ustadz lewat, baru saya salamin. Saya bilang, para ustadz semestinya liyusallimus saghir al-kabir. Yang masih muda memberikan salam kepada yang masih tua, yang sudah tua. Gini-gini 47 umurnya. Nah ini contoh, kita ingin memberikan contoh kepada, terutama kita di pesantren ini yang sangat dibutuhkan adalah contoh teladan. Banyak orang yang pintar pada ikhwah. Tapi contoh teladan adalah metode yang paling jitu dalam pendidikan dan pengajaran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah nampak dalam diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Maka kerjakan amal-amal. Contoh misalkan juga, saya sering menyebutkan hadis tentang namanya maja'ah. Antum cari di Google maja'ah gitu. Hadis maja'ah, kalau tidak salah itu waktu perang Tabuk. Hadis Jabir radhiyallahu an, bahwa kita dalam keadaan sangat lapar. Maja'ah itu bukan hanya sekedar jau'an, tapi sangat lapar. Besoknya perang. Lalu mereka menyembelih hewan keledai piaraan. Setelah itu dimasak, tinggal dibagikan. Datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an akli luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk memakan daging keledai piaraan. Daging keledai piaraan. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Fa'akfa'naha. Maka kami balik gitu. Lagi lapar. Respon cepat dari para sahabat. Itu yang sangat berbeda dengan orang-orang setelahnya. Meskipun apalagi kalau seandainya hanya sekadar dianggap sunnah. Dianggap sunnah. Sebagian orang di zaman sekarang, kata Fadilatul Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah, Syekh kami yang sudah meninggal dari Yordan, mengatakan, kana salaf yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah. Wan nasu al-yawm yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Orang-orang salaf terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, mengerjakan sunnah, yaitu amalan yang hukumnya tidak wajib, karena dia sunnah, karena itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana kalau seandainya di zaman sekarang orang-orang meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Rasulullah SAW karena hanya dianggap sebagai amalan sunnah, hanya dianggap sebagai amalan yang tidak wajib. Apalagi berdalih hanya dengan pendapat mazhab. Jauh itu. Jauh dengan kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Kebiasaan para sahabat Nabi respon sangat cepat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu banyak, antum silahkan baca di dalam kitab Samaratul Ilm Al-Amal. Buah ilmu adalah amal. Bagaimana para sahabat, para salafus saleh sangat respon cepat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu gaya hidup mereka. Dengan begitu mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Mereka pun langsung berhijrah sebagai respon cepat tanpa ragu terhadap perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW. Demikianlah para sahabat generasi yang benar-benar merealisasikan secara sempurna firman Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul SAW. Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulullah SAW apabila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Sikap para sahabat radhiyallahu anhum ini tentu menunjukkan akan kuatnya keimanan dan keyakinan mereka atas kabar yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ukurannya pada ikhwah bukan ukuran ini sunnah, bukan wajib, ini khilaf ulama, enggak. Ukurannya di situ kita iman atau tidak. Makanya saya sering mengatakan tauhid itu adalah al-khudu' wal-dhullu ta'am ma'a ghayatil mahabbah lillahi subhanahu wahda. Ketundukan, kepatuhan disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Sebagian orang gara-gara definisi tauhid ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, dia hanya fokus kepada perkara yang penting saya berdoa tidak kepada orang mati, yang penting saya tidak memakai jimat, yang penting saya tidak memakai percaya kepada tukang ruku, tukang ramal, tukang dukun, tukang sihir, enggak. Tetapi benar-benar tauhid adalah orang yang benar-benar tunduk kepada Allah SWT. Pekan lalu saya khutbah Jumat dengan tema Tahqiqut Tauhid Al-Amaliyah. Penerapan tauhid secara amal ibadah. Orang yang bertauhid kepada Allah, dia akan sangat cinta kepada Allah. Dan kalau cinta kepada Allah, dia akan sangat taat kepada Allah. Kalau sangat taat kepada Allah, dia rajin. Makanya orang yang rusak tauhidnya malas beribadah. Contoh orang munafik. Ya, innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik mereka menipu Allah. Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa? Karena yura'una an-nas. Mereka beramal ingin dilihat, kapan tidak dilihat tidak beramal. Dan saya berpesan khusus untuk sholat ini jangan remehkan, terutama antum punya anak-anak, ya jangan remehkan. Punya istri jangan remehkan. Turun kedudukan antum saat antum sebagai suami meremehkan perihal sholat. Pegang itu perkataan dari saya. Fasatadhkurun ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Turun kedudukan antum sebagai kepala keluarga saat antum meremehkan sholat. Baik di hadapan istri, baik di hadapan anak-anak. Pokoknya kalau sudah urusan sholat, ribet. Yang harus ada dalam benak kita, benak istri kita, anak-anak kita, abah, abi, abuya, apapun panggilannya, ayah, bunda, ayah, bapak. Kalau sudah urusan sholat, ribet.
Nah, kan tanamkan itu dalam anak kita, tanamkan itu dalam istri kita. Karena kita semua akan dimintai bertanggung oleh Allah. Pertama kali kita akan semua dimintai bertanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja yang perkataan Imam Abu Aliyah rahimahullah, huwa lima siwaha adhiya. Yang artinya kalau ada guru yang melalaikan sholat, maka dia akan melalaikan selain sholat. Lebih lagi melalaikannya. Mulai saat itu turun kewibawaan antum sebagai kepala keluarga. Turun kewibawaan antum sebagai kepala keluarga. Akhirnya susah diterima nasihatnya. Ya, Islam ini Islam agama barokah, bukan agama materialistis. Agama barokah, ada berkahnya. Nah, jadi ukurannya itu adalah perihal taat kepada Allah Subhanahu. Bukan ukurannya kita masuk kepada sesuatu yang hukum fikih saja, enggak. Terakhir, ketujuh, pentingnya perencanaan dalam berhijrah. Untuk para da'i, hal ini merupakan pelajaran penting yang bisa ditarik dari kisah hijrah ini. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW terlebih dahulu memilih waktu dan juga tempat yang tepat sebelum akhirnya memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah. Lihat pula bagaimana pemilihan tersebut berdasarkan riset detail, mencakup kondisi politik, agama, kultur masyarakat, dan juga pemimpin negeri tujuan hijrah tersebut. Rasulullah SAW sama sekali tidak sembarangan dalam memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah. Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh seorang da'i sebelum mulai berdakwah di suatu daerah. Hendaknya ia melakukan riset dan juga membuat perencanaan atas dakwahnya tersebut, sebab hal tersebut merupakan faktor penting yang akan menentukan kesuksesan dakwahnya. Hari Ahad yang lalu saya teleponan dengan beliau, penulis kitab. Kemudian beliau berkata bahwa ini lagi nulis sejarah kerajaan Arab Saudi, sejarah Daulah Abbasiyah. Saya bilang, saya nasihatkan, yang ditulis sejarah Ustadz jangan terlalu banyak faedahnya. Seperti kitab antum ini, yang ini kan banyak faedahnya, akhirnya kita nggak jalan-jalan sejarahnya. Banyak faedahnya. Kata beliau, iya memang itu kitab sejarah ini yang kita baca ini banyak faedah yang saya sampaikan, bukan hanya sejarahnya saja. Banyak faedah. Nah, di sini juga menuntut kita untuk bersabar dengan guru, ya, bersabar dengan guru. Dan faedah ini tidak sangat penting untuk kehidupan kita, seperti yang disebutkan terakhir nomor 7. Ini terutama para ustadz-ustadz yang masih muda-muda, kalau berdakwah biasanya tanya dulu kira-kira di sana orang sudah mengenal dakwah sunnah atau dakwah tauhid atau belum. Kemudian masjid ini biasanya diisi oleh siapa saja. Kemudian adakah kajian-kajian khusus untuk ibu-ibu? Kemudian adakah kajian khusus untuk para pemuda? Nah, itu semua. Jadi yang namanya berdakwah bukan hanya pamer keilmuan, ilmunya besar, ilmunya banyak, atau pamer yang hadir banyak. Enggak. Yang namanya berdakwah menyampaikan agama Allah SWT. Hari Sabtu malam Ahad yang lalu saya kajian di Roja, saya sebutkan tentang kedudukan dakwah di dalam agama Islam. Subhanallah, manusia itu sangat berhajat kepada dakwah. Nah, ini saya nasihatkan kepada ustadz-ustadz muda agar semangat berdakwah. Ya, jangan semangat nongkrong di kafe. Semangat berdakwah. Berdakwah di masjid. Ya, jadi kalau dulu kita malah nggak ada masjid gitu. Sekarang masjid banyak. Maka berdakwah di masjid. Kapan ada kesempatan, kapan diundang orang, iya kan, jangan ditolak. Karena dakwah tahtaj ilal mumarasah. Dakwah itu perlu untuk latihan. Ya, dan Syekh Abdul Razak menyebutkan, antum silakan baca dalam kitab Makanut Da'wah ilallah, kedudukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ususu da'wati ghairil muslimin, dan pokok-pokok dakwah selain kaum muslimin, kepada selain kaum muslimin. Salah satu yang menarik beliau sebutkan adalah hajatul basyirah ila da'wah ilallah. Hajatnya
manusia kepada dakwah kepada Allah SWT. Orang mana dia akan tahu pokok ajaran Islam, mana dia akan tahu cabang ajaran Islam, kecuali dengan dakwah. Kecuali dengan dakwah. Kemudian juga mana hal-hal yang menyimpang, mana hal-hal yang lurus, tidak bisa diketahui kecuali dengan dakwah. Belum lagi pahala-pahala orang berdakwah. Di antaranya sebanyak yang dia dakwahkan dan sebanyak orang yang dia mengikuti dakwahnya, dia akan dapatkan pahalanya. Di sini ada pembicaraan menarik disebutkan oleh para ulama. Apakah ketika man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Taib, sekarang saya berdakwah ini kepada 50 orang kira-kira. Semua dari antum mengerjakan apa yang saya sebutkan. Apakah saya akan mendapatkan pahala atas apa yang antum kerjakan persis, ataukah pahala dari dakwah saya? Nah, itu khilaf di antara para ulama. Pendapat yang lebih kuat pendapat Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya misalkan saya mendakwakan agar sholat berjamaah, sholat ini, kemudian antum kerjakan, otomatis antum dapat pahalanya. Apakah sebesar pahala antum saya akan dapatkan juga? Nah, ini khilaf di antara ulama. Ya, tapi bagaimanapun ada yang mutlaqul ajr, ada al-ajrul mutlaq. Ada yang sekedar dapat pahala, sebanyak orang dia dapat pahala yang penting. Ada yang pahala sempurna. Ya, antum selama antum berjamaah, kemudian antum kerjakan atas dakwah saya, maka akhirnya saya akan dapat pahala sebesar antum dapat pahala. Maka disinilah letak indahnya orang berdakwah. Jangan malas berdakwah. Ya, jangan malas berdakwah. Dan berdakwah walau satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Nah, ini termasuk di dalamnya yang ke poin ke-7 ini. Ketika kita berdakwah harus tahu medan yang kita sampaikan. Dan Kalimantan ini luas, subhanallah ya. Kita bisa berdakwah ke daerah-daerah terpencil. Minta dijadwalkan oleh ustadz-ustadz. Bahkan dulu ada jadwal khusus ya, Ustadz Arif ya. Ada jadwal, minta jadwalkan. Jangan malas berdakwah. Banyak pahalanya orang berdakwah. Apalagi mohon maaf ya, dan mungkin tidak ada di antara para ustadz di sini dan juga ikhwah yang hilang fokus gara-gara hanya dengan HP-nya. Scroll berjam-jam, hilang. Sayang sekali waktunya. Ketika masih muda sayang sekali waktunya. Dengan dia jalan kemana berdakwah, ke Kapuas sana, jalan pakai motor atau diantar oleh kawan-kawan driver. Ya, kemudian atau kemana, ke Kapuas kemana. Nikmati masa muda dengan banyak berdakwah. Nikmati masa muda dengan banyak berdakwah. Ya, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran, dan insyaallah Rabu depan kita akan mempelajari tentang keislaman dua tokoh fenomenal, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Kisahnya sangat menarik. Mudah-mudahan bisa dihadiri semuanya. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Bahkan ya pada ikhwah, saya itu punya cita-cita. Mungkin kawan-kawan ustadz yang masih muda bisa merealisasikan cita-cita. Bagaimana Masjid Umar bin Khattab ini diisi oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Kita buka program bahasa Arab, belajar bahasa Arab dari dasar. Kan kita dekat dengan kampus. Ya. Kemudian bahkan kalau seandainya mereka ada daurah per 3 hari, biasanya ada waktu libur semester ada kan. Nah, itu biasanya kalau di kota-kota lain di Jogja yang saya ketahui, mereka mengadakan itu. Program belajar bahasa Arab dari dasar dibuka, boleh dengan berbayar, boleh dengan dengan gratis. Nah, itu amal ibadah.
Kalau bukan karena waktu yang dahamana, waktu yang menyempitkan kita buka di sini, tapi nggak sempat. Ada kawan-kawan yang buka agar dakwah ini semakin luas, dikenal oleh. Saya sih berharap itu terjadi, ya, terutama Ustadz yang sibuk dengan bahasa Arab. Ya buka, ajak, bisa berhubungan dengan Mas Faisal, OMB dekat, kemudian OLM dekat, kenapa tidak? Ya, mereka menuju ke sini belajar dari jam berapa sampai jam berapa sepekan, boleh, silahkan. Ya, tidak mengapa itu. Karena sebenarnya di Banjarbaru sudah pernah ada kos-kosan atau ada asrama untuk mahasiswa. Nah, kita mungkin belum bisa seperti itu karena nggak ada tempat, tetapi kita adakan belajar bahasa Arab dari dasar. Ya. Tujuannya harus maksimal. Tujuannya adalah bisa baca kitab, bukan bisa berbicara. Ya, bukan bisa berbicara, tetapi bisa baca kitab. Dan itu sudah lumayan, luar biasa, menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang dakwah di pedalaman, mereka akibat kursus-kursus seperti itu. Saya ketemu dengan beberapa orang akibat dakwah di pedalaman. Saya dulu kuliah di UGM Ustaz, kemudian ikut program belajar bahasa Arab dasar, kemudian berkembang. Akhirnya bisa kitab, akhirnya bisa berdakwah. Nah, subhanallah, itu faedah yang luar biasa. Makanya di untuk donasi gedung 2, saya sebutkan waktu itu, infak dalam ruang pendidikan itu lebih besar pahalanya dibandingkan infak emas dan perak di dalam kepada orang miskin biasa. Kenapa? Karena infak dalam ruang pendidikan itu menghasilkan ribuan amal saleh, bahkan jutaan amal saleh. Ketika seseorang disediakan tempat, di situ dia bisa sholat, dididik, diajari Islam yang benar berdasarkan Al-Quran hadis, dia menghasilkan ilmu dan amal. Lebih besar pahalanya dibandingkan hanya sekedar seseorang berinfak harta untuk kepentingan orang miskin. Meskipun dua-duanya fadilat, tapi lebih besar pahalanya yang berinfak dalam dunia pendidikan karena lebih banyak menghasilkan orang yang beramal ibadah di dalam. Nah, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala al-hudur wal husnil istimba' wal intibah. Wa nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yudkhilana Jannatul Firdaus bighairi hisabin wal azab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Wa nas'aluhu ar-ridha la sakhata ba'dahu abada. Dan kita mohon kepada Allah keridhaannya yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Wa nas'aluhu ladzatan nazar ila wajhil karim. Dan kita mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dengan penuh kelezatan iman. Wa nas'aluhu al-hasyra ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salafus salih wal walidain wal aqriba ajma'in. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus salih, kedua orang tua dan juga para kerabat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.